Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ma'had Quran Universitas PTIQ Jakarta. Alhamdulillah kita sudah membersamai dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadzah Agustriani Muzayyanah MAG. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita Ustadzah. Ini perdana ya? Perdana sekali teman-teman. Iya, senang sekali ya teman-teman ya. Ternyata saya mendapatkan kesempatan perdana nih di sini. Jadi kayak cicip-cicipnya di saya nih ya. Iya, betul. Oke, alhamdulillah. Iya. Bagaimana kabar Ustadzah? Alhamdulillah baik saya. Baik, alhamdulillah sudah. Kita nih kayaknya sudah matching juga nih Ustadzah. Ping-ping ya. Iya. Iya. Baik Ustadzah, jadi pada podcast perdana ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, apalagi tentang permasalahan di anak muda sekarang Ustadzah. Jadi ini ada beberapa cerita yang Maryam dengar dan juga Maryam alami terutama. Banyak di anak muda sekarang yang dia mencoba untuk eksperimen yang baru atau mencoba hal-hal yang baru, tetapi Allah belum merestui, Allah belum meridhoinya. Jadi itu termasuk kegagalan ya Ustadzah. Tapi yang seperti kita ketahui bahwasanya kegagalan itu adalah pengalaman terbaik. Jadi tapi banyak dari pemuda-pemuda sekarang justru mereka menganggap kegagalan itu sesuatu yang sangat berat dan membuat hati itu tidak tenang, membuat overthinking apalagi. Jadi mungkin ada dari antum ini bagaimana cara untuk menenangkan hati yang terus menerus ditempa kegagalan tersebut. Galau ya. Galau. Iya betul. Iya. Baik ya, terima kasih nih ya Mbak Maryam ya. Iya teman-teman semuanya ya, biasa itu ya, semua orang hidup itu biasa sebenarnya kalau ada galau-galaunya gitu. Soalnya kalau nggak ada galau-galaunya nanti bisa dipertanyakan, ini hidup apa enggak sih gitu kan ya. Iya, jadi bukan hanya anak muda sebenarnya, yang tua juga sama. Anak kecil juga gitu kan, dia suka galau. Tapi intinya itu sebenarnya begini sih ya, segala sesuatu itu kalau kita hadapi dengan legowo, tapi itu butuh proses juga ya untuk bisa legowo ya. Legowo itu ngerti nggak legowo apa? Lega, besar hati. Iya, berbesar hati untuk menerima ya, berbesar hati untuk menerima. Nah, supaya bisa begitu itu tuh memang butuh proses. Tapi paling tidak pertama itu adalah jangan selalu fokus pada sisi negatif dari kegagalan itu sendiri, ya kan? Jangan selalu melihat dari situ. Karena apa? Karena di balik kegagalan itu, ingatlah bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini itu pasti terjadi atas izin Allah. Betul tidak? Betul. Iya. Jadi nggak ada sesuatu itu kalau bagi Allah itu gagal produk atau gimana, enggak. Jadi memang sama Allah itu ada orang itu ada cobaan itu pasti. Ya, cuman bagaimana kita pinter-pinternya aja untuk menyikapi kegagalan atau kesedihan itu, musibah misalkan ya. Nah, ini istimewanya seorang mukmin itu di sini. Dalam segala hal orang mukmin itu menakjubkan gitu loh. Jadi kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah bersabar. Dan lebih lagi bersabarnya itu nggak cuman ya udah deh sabar deh. Coba perhatikan, kita kalau lagi sedih atau lagi kena musibah misalkan, itu suka ada syukurnya nggak? Kadang ada yang kalau orang yang paham bersyukur, tapi kalau orang yang belum paham dia akan mengeluh terus. Ya. Iya, itu betul. sebenarnya karena fokusnya kemana? Kalau fokusnya itu pada musibah itu misalkan katakanlah gini ya, musibah nih kena atau gagal ujian aja deh misalkan ya. Contohnya gagal ujian misalnya. Nah, gagal ujian itu seolah-olah itu bumi sudah hancur, bumi sudah habislah, tamatlah riwayat gitu ya. Padahal itu hanyalah salah satu step proses yang kita nggak tahu. Kenapa itu gagal? Bisa jadi kita sudah berupaya banget untuk berusaha, tapi kenapa sih masih gagal juga gitu. Terus. Nah, bisa jadi itu sebenarnya Allah itu sedang menyelamatkan kita. Nah, makanya ngelihatnya gimana? Melihatnya adalah bahwa saya gagal seperti ini ya. Oke, saya jadikan ini bahan untuk evaluasi. Selanjutnya, alhamdulillah, tetap
ada syukurnya. Orang Islam tuh begitu, dalam sabarnya itu adalah ada syukurnya. Syukurnya gimana? Misalnya alhamdulillah gagalnya kok sekarang misalnya, atau alhamdulillah gagalnya di sini, atau alhamdulillah gagalnya pas ujian itu, bukan yang lain, gitu kan? Iya, Nah, betul. karena banyak sekali ujian-ujian hidup manusia kan, gitu. Jadi alhamdulillah saya dikasih cobaan kok ini, bukan yang lebih berat lagi. Karena sebenarnya kalau mau menyadari bahwa itu bukan segalanya, itu hanya salah satu step saja, maka kita akan lebih fokusnya itu pada selanjutnya gimana, atau cuman begini, sisi positifnya apa. Jadi nggak cuman melihat dari sisi negatifnya saja. Sehingga apa? Timbul rasa syukur. Alhamdulillah. Orang kadang tuh ya kecelakaan, patah kakinya, gitu ya. Gimana kabarnya? Kalau orang mukmin bisa jawabnya itu bisa begini. Gimana kabarnya? Iya patah ini, tapi alhamdulillah yang patah yang kiri. Nah, ya kan? Atau alhamdulillah yang patah cuman satu. Iya, satunya masih bisa dipakai jalan. Gimana tangannya? Alhamdulillah. Gitu selalu ada. Alhamdulillah masih selamat. Meskipun kondisi seperti ini. Alhamdulillah bisa berobat. Sehingga masih ada harapan untuk bisa sembuh. Kan begitu. Iya, betul. Jadi dalam segala hal kita ini masih bisa bersyukur sebenarnya. Masya Allah. Gitu. Iya. Ya. Nah, kalau sudah bersyukur, jadinya kan hati kan tidak selalu ngeluh, ya enggak? Iya, betul. Iya, gitu. Membuat jadi yang paling penting poin di sini adalah bersyukur. Bersyukur, gitu ya. betul. Bersyukur. Segala hal, dalam segala hal itu jangan lupa bahwa di sana itu ada tempat atau ada sisi di mana kita itu bisa bersyukur. Gitu. Misalnya, waduh nggak bisa lulus tahun ini nih yang kuliah, misalnya. Kenapa? Sebenarnya saya sudah berupaya, tetapi ternyata tetap nggak bisa maksimal saya upayakan. Gitu. Terus ada bersyukurnya nggak? Bisa nggak bersyukur? Masih bisa. Alhamdulillah. Berarti ada kesempatan saya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk lulusan tahun depan, misalnya begitu. Atau alhamdulillah, apa aja masih bisa disyukuri, alhamdulillah. Tetap masih ada. Yang penting satu, apa? Mindset. Mindsetnya itu Ya, betul, diatur. Jangan mindsetnya, kalau mindset itu mindset loser, ya kan? Itu isinya itu ngeluh mulu. Karena yang terlihat itu adalah musibah, kegagalan, masalah. Tetapi bagi seorang pemenang ya, seorang pemenang itu yang dipikirkan itu bukan tidak fokus pada masalahnya, tetapi pada solusinya. Di setiap masalah itu selalu ada peluang untuk solusi. Misalnya begini deh ya, kalau kita melihat sebuah papan, ya sebuah papan yang lebar. Terus di sana itu misalkan papan lebar itu sebenarnya itu terdiri dari papan yang kecil, sambung gitu. Kalau kita melihatnya fokusnya adalah pada papannya, maka kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik papan itu. Betul? Oke, betul. Ya. Tetapi kalau kita memang ingin melihat ke apa yang ada di balik papan itu, maka lihatlah apanya? Peluangnya di sana. Peluangnya apa? Oh, ada celah kecil. Saya melihat melalui celah kecil ini saja. Kalau dilihatnya itu secara pelan-pelan, maka nanti akan tampak apa yang ada di luarnya. Gitu. Tapi kalau fokusnya adalah pada papan yang menutupi tadi, ya nggak akan kelihatan apa-apa. Nah, kalau kita melihat positifnya, alhamdulillah masih ada celah, sehingga saya bisa melihat ke luar. Iya nggak? Iya, betul. Jadi lihatnya adalah pada sisi bersyukurnya, bukan mengeluhnya. Iya, Masya Allah, bersyukur. Jadi poin yang paling utama adalah bersyukur. Tapi ngomong-ngomong nih, Ustazah, banyak sekali dari pemuda-pemuda, bahkan mungkin tadi antum sudah jelaskan, bahkan bukan dari pemuda tapi kalangan-kalangan yang tua juga ada, anak kecil pun sudah merasakan kegagalan seperti itu. Tapi banyak dari kalangan kita ini menerima kegagalan tersebut itu susah, dan cara untuk bersyukurnya itu juga susah, Ustazah. Nah, itu bagaimana cara kita agar
dapat menerima takdir yang sudah direncanakan oleh Allah. Yes, sulit betul memang itu. Iya betul, sangat sulit. Jadi bagaimana supaya bisa menerima takdir? Gitu kan ya? Iya. Yang pertama adalah yakini bahwa takdir itu ya memang harus terjadi seperti itu. Apapun kita upayakan, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah untuk terjadi, ya dia akan terjadi. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan terjadi. Meskipun seluruh dunia itu mengupayakannya, kalau Allah berkehendak tidak terjadi, tidak akan terjadi. Tuh. Nah, kalau kita sudah fokusnya ke sana, bahwa oh iya memang Allah menghendaki seperti ini, ya kan? Kemudian kita mengaitkan, saya kan orang beriman. Rukun iman yang keenam itu apa? Beriman kepada takdir. Khairuhu wa syarruhu. Khairuhu wa syarruhu berarti takdir yang baik maupun buruk itu diterima. Karena meskipun baik, meskipun buruk, nah itu kita tidak tahu rahasia apa yang ada di balik. Ya kan? Iya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi bisa jadi kita ini menyukai sesuatu, atau bisa jadi kita ini membenci sesuatu padahal itu baik buat kita. Dan bisa jadi kita ini menyukai sesuatu sangat senang, sangat baik menurut mata kita, tapi bisa jadi itu buruk bagi Allah. Nah sekarang yang bagus itu pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Nah, pilihan Allah lah pasti. Iya. Kenapa? Karena Allah itu kalau membuat rencana itu enggak kaleng-kaleng. Betul nggak? Betul. Iya. Allah itu kalau membuat rencana itu pasti sempurna, perfecto. Masya Allah. Gitu, iya. Misalnya juga nih, kadang-kadang anak muda tuh kalau putus cinta, ya nggak ya? Iya betul. Udah. Betul sekali, betul. Ada misalkan sudah ada apa nih, ada Arjunanya ya, ada pasangannya, pasangan idaman lah ya, pasangan kayaknya dia itu ideal banget itu untuk menjadi imam saya, yang calon imamnya juga Masya Allah itu kayaknya udah ideal banget, itu sempurna banget menjadi calon dari ibu anak-anak saya gitu kan. Tetapi ternyata ada kehendak Allah yang lain misalnya, yang berbeda. Nah sedih dong. Iya betul. Karena awalnya itu fokusnya itu dialah yang terbaik. Tapi kita tidak tahu yang baik menurut kita itu baik juga atau tidak menurut Allah. Gitu. Kalau menurut kita baik dan baik menurut Allah, ya doa kita insya Allah akan dikabulkan untuk bersama. Tetapi kalau memang ternyata Allah itu tidak melihat dia itu ya yang terbaik, bisa jadi sebenarnya Allah itu sedang menyiapkan yang lain yang lebih baik. Ya tidak, betul, gitu loh. betul. Jadi yang terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik di mata Allah. Bisa jadi Allah itu melihatnya jangan dengan yang itu. Sekarang memang itu kelihatannya yang paling baik, tapi aku sudah menyiapkan yang lebih baik dari dia. Bisa jadi Allah begitu, ya kan? Makanya kalau kita bisa menerima itu, menerima takdir, menerima sesuatu yang kita belum ketahui nanti hikmahnya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan hikmah yang baik nanti. Hikmah yang baik, gitu. Masya Allah. Iya betul, Sada. Jadi teman-teman semua, dari ngobrol bincang-bincang tahadus binikmah sekali ini Ustazah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya kegagalan itu memang akan terjadi di setiap orang. Ya, pasti. Dan setiap orang juga harus bisa dan harus mampu untuk menerimanya, karena di balik kegagalan pasti Allah selalu mempunyai rencana yang sangat sempurna, yang sangat perfecto gitu ya. Betul, perfecto. Masya Allah. Saya mau cerita satu lagi nih. Oke. Ini ada seorang teman, tidak teman langsung sebenarnya ya. Saya cerita juga tentang teman beliau dia. Dulu itu waktu sekolah SMA itu kalau ditanya cita-citanya mau melanjutkan kemana, katanya mau ke ITB. Mau ke ITB, tapi gurunya itu nggak percaya. Kamu mau ke ITB yang bener aja gitu kan, yang bener saja mau ke ITB. Karena dilihatnya itu nggak mungkin, ya nggak mungkin gitu. Tetapi dia itu punya kekuatan apa ya, kekuatan azam. Ya azamnya itu sangat kuat. Dia pengen. Nah dia tuh coba berkali-kali itu dicoba ke ITB, gagal.
berkali-kali memang gagal, gitu ya, tes ke sana gagal. Pada akhirnya ternyata apa? Ternyata Allah itu membuat dia itu sukses bukan di ITB, tapi masuk di NTU Singapura. Wow. Gitu. Nah, jadi begitu, bukan berarti kalau kita ini gagal di satu tempat itu berarti itu Selesai. sudah selesai gitu. Enggak. Bisa jadi ya, memang Allah itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kita tunggu saja, gitu ya. Sambil terus berdoa, sambil terus mendekatkan diri pada Allah, ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Ustazah. Dari perbincangan ini kita sudah mempunyai motivasi-motivasi, mempunyai kekuatan kembali untuk kembali bangkit dari kegagalan kita. Tadi sempat yang diceritakan oleh antum itu sangat persis dengan apa yang saya alami gitu. Oh, gitu. Iya betul. Saya bukan ke ITB, melainkan dari pengalaman pribadi gitu ya Ustazah. Saya ingin sekali untuk melanjutkan studi di luar negeri, tapi mungkin Allah belum memberikan ridho dan memberikan jalannya untuk pergi ke sana. Maka saya kembali untuk bagaimana saya ini harus menerima takdir dan menjalankan kembali kehidupan, kembali untuk bangkit gitu Ustazah. Jadi mungkin ini sangat menjadi obat bagi saya juga dan bagi teman-teman semua. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya, atas perbincangannya yang sangat berdaging ini. Ya, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton podcast perdana kali ini. Oke teman-teman semua, mungkin podcast ini tidak akan berakhir sampai di sini saja, tetapi podcast ini akan berlangsung selanjutnya di podcast-podcast selanjutnya. Jadi tunggu dan stay tune di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.